Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Syahri dengan NIM 190600031. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Video ini merupakan presentasi hasil ujian akhir semester mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Alphonse Satrianto SEME. Baiklah, soal pertama yang saya bahas, teori pembangunan Rostow menjelaskan proses pembangunan suatu negara melalui 5 tahapan. Di sini saya akan menjelaskan masing-masing tahapan pembangunan Rostow. Yang pertama, tahapan masyarakat tradisional, yaitu suatu masyarakat yang strukturnya berkembang di sepanjang fungsi produksi berdasarkan ilmu dan teknologi pra-Newton dan sebagai hasil pandangan pra-Newton terhadap dunia fisika. Ciri-ciri terhadap masyarakat tradisional yaitu struktur sosial dalam pertanian masih bersifat hierarki, di mana anggota masyarakat kemungkinan kecil mengadakan mobilitas vertikal. Tingkat produksi per kapita dan tingkat produksi para pekerja masih sangat terbatas. Cara hidup masyarakatnya masih dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional atau adat istiadat. Kebijakan pemerintah pusat dipengaruhi oleh tuan tanah yang berkuasa. Yang kedua, tahapan prasyarat. Untuk tinggal landas yaitu tahap masa transisi, di mana persyaratan-persyaratan pertumbuhan swadaya dibangun atau diciptakan. Ciri-ciri tahap masyarakat untuk tinggal landas yaitu manusia-manusia baru mau bekerja keras, muncul memasuki sektor ekonomi pendidikan yang mulai dianggap penting. Setidaknya bagi kaum kalangan tertentu, syarat tahap prasyarat tinggal landas. Syarat tahap prasyarat tinggal landas. Prasyarat tinggal landas harus didorong atau didahului oleh 4 kekuatan yaitu Renaissance atau era pencerahan, kerajaan baru, dunia baru, dan agama baru atau reformasi. Tahapan yang dicapai oleh negara-negara seperti Eropa, Asia Timur, Timur Tengah, dan Afrika yang dilakukan dengan merombak masyarakat tradisional lama yang sudah ada. Tahapan yang dicapai oleh negara-negara Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru yang dilakukan tanpa merombak masyarakat tradisional lama yang sudah ada. Yang ketiga yaitu tahapan tinggal landas, yaitu merupakan titik yang menentukan di dalam kehidupan suatu masyarakat ketika pertumbuhan mencapai kondisi normalnya. Kekuatan modernisasi berhadapan dengan adat istiadat dan lembaga-lembaga. Ciri-ciri tahap tinggal landas yaitu segala gejolak-gejolak untuk membuat perluasan di sektor modern. Potensi eksternalitas ekonomi yang ditimbulkan oleh kegiatan lepas landas sehingga menyebabkan pertumbuhan akan terus-menerus terjadi. Syarat-syarat tahap tinggal landas yaitu berlakunya kenaikan dalam penanaman modal yang produktif dari 5% atau kurang dari 10% dari produk nasional neto. Terjadi perkembangan suatu atau beberapa sektor industri dengan tingkatan laju pertumbuhan yang tinggi. Terciptanya suatu kerangka dasar politik, sosial, dan organisasi yang menampung hasrat ekspansi di sektor modern tersebut dan memberikan daya dorong pada pertumbuhan. Yang keempat, tahap dewasa, yaitu sebagai tahap ketika masyarakat telah dengan efektif menerapkan serentetan teknologi modern terhadap keseluruhan sumber daya mereka. Ciri-ciri dari tahap dewasa yaitu keadaan ekonomi yang terus-menerus tumbuh dan berkembang. Sifat tenaga kerja berubah menjadi tenaga terdidik. Watak para pengusaha berubah yang awalnya kasar menjadi manajer efisien yang halus dan sopan. Masyarakatnya yang sopan terhadap industrialisasi dan menginginkan perubahan yang lebih jauh lagi. Syarat tahap dewasa, harus adanya teknik produksi yang baru menggantikan teknik produksi yang lama, serta tingkat investasi neto lebih dari 10% dari pendapatan nasional. Tahap masa konsumsi massal yaitu tahap yang dimana perhatian masyarakat beralih dari penawaran ke permintaan, dari persoalan produksi ke persoalan konsumsi dan kesejahteraan dalam arti luas. Ciri-ciri tahap masa konsumsi massal ditandai dengan migrasi penduduk ke pinggiran kota.
pemakaian alat-alat transportasi secara luas, dan ada barang-barang konsumsi dan peralatan rumah tangga yang tahan lama. Syarat-syarat tahap masa konsumsi massal penerapan kebijaksanaan nasional guna meningkatkan kekuasaan dan pengaruh melampaui batas-batas nasional. Ingin untuk memiliki satu negara kesejahteraan dengan pemerataan pendapatan nasional yang lebih adil melalui pajak progresif, peningkatan jaminan sosial, dan fasilitas hiburan bagi pekerja, keputusan dan membangun pusat, perdagangan, dan sektor penting lainnya. Selanjutnya saya akan bahas soal nomor 3, yaitu teori upaya minimum kritis oleh Leibenstein dan perangkat keseimbangan tingkat rendah oleh Nelson menekankan hubungan dan pengaruh laju pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan pendapatan per kapita sesuai dengan tingkat pembangunannya. Dengan menggunakan kurva, saya akan menjelaskan teori tentang hubungan antar laju pertumbuhan penduduk dengan laju pertumbuhan pendapatan per kapita. Pada kurva di atas, saya akan menjelaskan kurva N menunjukkan laju pertumbuhan per kapita yang membuat pertumbuhan pendapatan nasional sama dengan laju pertumbuhan penduduk. Kurva P menunjukkan pertumbuhan penduduk pada setiap tingkat pendapatan per kapita bermula dari titik A yang mewakili titik keseimbangan subsistem di mana tidak terdapat pertumbuhan penduduk dan pendapatan keduanya adalah 1%. Pada laju pendapatan per kapita, YC laju pertumbuhan penduduk lebih tinggi daripada laju pertumbuhan pendapatan nasional yang disebut pertama kali 2%. Sementara yang disebutkan terakhir 1%. Karenanya laju pendapatan per kapita harus dilakukan sedemikian rupa agar dapat meningkatkan pendapatan nasional yang lebih besar daripada laju pertumbuhan penduduk. Hal ini hanyalah mungkin sudah tingkat pendapatan per kapita setinggi YE dari mana laju pertumbuhan penduduk mulai menurun. Titik E merupakan laju pertumbuhan penduduk yang ditentukan secara biologis dan Leibenstein diasumsikan sebesar 3%. Dengan demikian, YE adalah tingkat pendapatan per kapita minimum kritis yang diperlukan untuk menggerakkan pembangunan ekonomi yang berkesinambungan. Dalam kasus diperbincangkan ini, tingkat pendapatan per kapita bekerja sebagai kekuatan pendorong pendapatan, sedangkan tingkat pertumbuhan penduduk yang dirangsang oleh tindakan dari disebutkan pertama kali itu merupakan faktor penekan pendapatan. Selanjutnya saya akan bahas soal nomor 4. Rosenstein, Rodan, Nurse, dan Lewis mengemukakan tentang pentingnya pertumbuhan yang berimbang pada semua sektor untuk mengatasi keterbelakangan dan mempercepat proses pembangunan. Yang pertama, pengertian keseimbangan yang harus diciptakan menurut ketiga teoritis doktrin pertumbuhan berimbang tersebut. Yang pertama, Rodan, bahwa kapital pada produksi marginal sosial atau PMS dari suatu investasi berbeda dengan penduduk marginal privatnya atau PNP dan jika sekelompok industri direncanakan secara bersama sesuai PMS-nya. Yang kedua, menurut Nur, saya beranggapan lingkaran setan kemiskinan yang terjadi di negara terbelakang memperlambat perkembangan ekonomi yang tetapi lingkaran tersebut dipecahkan. Perkembangan ekonomi akan menyusul pada lingkaran setan, akan tetapi diketahui bekerja baik pada sisi penawaran maupun sisi permintaan. Yang ketiga yaitu menurut Lewis di dalam program pembangunan pada semua sektor. Yang kedua, alasan-alasan yang dikemukakan oleh ketiga teoritis tentang keharusan melakukan pertumbuhan berimbang. Yang pertama, Rodan. Ini disebabkan karena perusahaan perorangan banyak tertarik pada PMP dan tidak mungkin memiliki penilaian yang tepat mengenai PMS. Yang kedua, Nur C percaya bahwa pertumbuhan berimbang adalah paling relevan dalam sistem perusahaan swasta. Hanya investasi swasta yang tertarik oleh pasar dan yang membutuhkan rangsangan dan pasar yang berkembang di sisi nilai unsur yang saling menjulang tinggi, berguna dan sangat diperlukan bagi pertumbuhan yang cepat. Yang ketiga, Lewis. Alasannya adalah karena akan diciptakannya permintaan barang-barang dan masing-masing industri satu dengan yang lain
dan semua barang akan menjadi habis terjual. Selanjutnya saya akan bahas soal nomor 5. Berdasarkan dua sifat rangkaian investasi yaitu divergen dan konvergen, Hirschman memperkenalkan konsep pertumbuhan tidak berimbang melalui penimpangan investasi dengan mendahulukan pada overhead sosial atau kegiatan langsung produktif. Yang pertama, pengertian rangkaian investasi konvergen dan divergen. Konvergen adalah investasi yang tercapai jika harga dan grafik pada indikator bergerak secara serentak. Contohnya analisis teknikal gerak. Yang kedua, divergen adalah investasi yang dipenuhi secara harga bergerak pada perlawanan arah dengan grafik indikator diri divergen pada umumnya menandakan ada kemungkinan harga akan revisial. Contohnya yaitu trending. Yang kedua, bagaimana salah satu strategi menimpangkan perekonomian atau mendahulukan modal overhead sosial atau kegiatan langsung produktif mendalam menciptakan pembangunan ekonomi. Model overhead sosial diartikan sebagai terdiri dari jasa atau pergunakan pokok yang tanpa itu kegiatan produktif primer, sekunder, dan tersier tidak dapat berfungsi ke dalam MOS. Ini termasuk investasi di bidang pendidikan, kesehatan masyarakat, perubahan angkatan, dan bidang lainnya yang menyangkut hajat orang banyak yang seperti penerimaan air. Contohnya penyediaan tenaga kerja dan dengan lebih mudah dapat mendorong berdirinya industri yang kecil. Investasi emas secara tidak langsung menunjang pertanian industri atau perdagangan dengan game termurah, berbagai masukan yang mereka ajukan atau dengan menurunkan biaya. Selanjutnya saya akan bahas soal nomor 7. Gunnar Myrdal menggunakan konsep dampak balik dan tidak sebar untuk menjelaskan penyebab terjadinya ketimpangan regional yang diakibatkan oleh 3 faktor atau kekuatan yang menimbulkan dampak balik. Yang pertama, definisi dampak balik dan dampak sebar. Dampak balik adalah semua perubahan yang bersifat merugikan diri dari ekspansi ekonomi suatu tempat karena sebab-sebab di luar tempat itu. Dapat disebutkan juga dampak migrasi. Dampak ini merupakan perpindahan muda dan perdagangan serta keseluruhan dampak yang timbul dari proses-proses sebab-sebab sirkular antara faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi. Selanjutnya yaitu dampak sebar, menunjukkan pada dampak momentum pembangunan yang menjadi baru secara santrifugal dari pusat pengembangan ekonomi ke wilayah-wilayah lainnya. Sebab utama ketimpangan regional adalah kuatnya dampak balik dan lemahnya dampak sebagai negara-negara terbelakang. Yang B, bagaimana 3 kekuatan dampak balik menyebabkan terjadinya ketimpangan regional. Asal ketidakmerataan regional dalam suatu negara berakar pada dasar non-ekonomi. Ketimpangan anak berkaitan erat dengan sistem kapitalis yang dikendalikan oleh motif laba. Motif laba inilah yang mendorong berkembangnya pembangunan terpusat di wilayah-wilayah yang memiliki harapan laba tinggi, sementara wilayah-wilayah lain tetap terlantar. Penyebab gejala ini menurut Profesor Meledak ialah peranan bebas kekuatan pasar yang cenderung memperbesar ketimpangan regional. Perpindahan modal juga cenderung meningkatkan ketimpangan regional di wilayah maju, dan permintaan yang meningkat akan merangsang investasi yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan menyebabkan putaran kedua investasi dan seterusnya. Lingkup investasi yang lebih baik pada sentral pengembangan dapat menciptakan kelangkaan muda di wilayah terbelakang. Ketimpangan Arjuna lebih besar di negara miskin ketimbang negara kaya. Di negara miskin, ketimpangan regional semakin melebar, sedang di negara maju akan menyempit. Pada kenyataannya, bahwa semakin tinggi tingkat pembangunan ekonomi yang sudah dicapai suatu negara, biasanya semakin kuat pula dampak sebar yang akan terjadi.
Demikian presentasi saya mengenai ujian akhir semester pengantar ekonomi pembangunan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.